وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله، كما قررنا قبل أيام bahwa kita akan membacakan silsilah ma yata'allaq bi tauhid al-uluhiyah dari kitab-kitab Syekhul Islam Mujaddidul Ummah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah pada hari ini kita akan mulai baca dari kitab beliau yang masyhur, kitab Thalathatul Usul, 3 pokok dan 3 prinsip, di mana ketiga ini merupakan perkara yang sangat penting, sebab ketiga perkara ini yang menjadi tonggak dan penegak agama kita, yaitu ma'rifatullah, kemudian ma'rifatun nabi, dan ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam ini berdasarkan dalil-dalil. Dan ketiga poin inilah di mana setiap manusia akan ditanya di alam barzakh, apakah mereka mampu untuk menjawab ketiga poin ini. Adapun bagi mereka al-muwahhidun, ahlu tauhid, wal mukhlisuna fil ibadah, maka mereka akan diberikan kekokohan untuk menjawab kalimat-kalimat tersebut. Yuthabbitullahu qawlal ladzina يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يعني عند الموت, عند الممات, ketika mereka meninggal dan ditanya oleh malaikat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kekokohan, sabat kepada orang-orang mukmin dengan al-qaulu tsabit. Adapun bagi mereka yang bukan dari kalangan kaum mukminin, bukan dari kalangan kaum muwahhidin, maka ketika mereka ditanya dengan ketiga pertanyaan ini, tidak ada yang keluar dari lisan mereka melainkan la adri. Sami'tu an-nasa yaqulun faqultu. Saya tidak tahu. Kudengarkan manusia mengatakan itu, maka aku pun mengatakan. Maka ikhwan fiddin azakumullah, karena pentingnya masalah ini, maka beliau khususkan dalam satu muallaf. Dan kitab Thalathatul Usul ini telah disyarah oleh sekian banyak dari para ulama, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Al-Allamah Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Abdul Aziz Al-Syekh, dan yang lainnya dari kalangan para ulama.
baik dari kalangan mutaqaddimin maupun mutaakhirin. Dan insyaallah taala kita akan memilih pembacaan dari syarah Thalathatul Usul dari kalangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, karena ringannya kata-kata beliau dan mudahnya untuk difahami serta rincian beliau terhadap satu permasalahan ya dengan merinci sangat baik sekali, sehingga mudah difahami oleh seorang yang baru mempelajari tentang kitab-kitab seperti ini, Tauhidul Uluhiyah. Maka sebelum kita masuki matan dari kitab tersebut, di dalam kitab ini ada tambahan dari penyusunnya yang telah diizinkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin untuk menyusun kitab-kitab Syekh rahimahullah ta'ala, yaitu Fahad bin Nasir bin Ibrahim As-Sulaimani. Di sini ada biografi dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kemudian dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kan insyaallah sebelum kita masuk kita akan baca terjemah ataukah biografi beliau agar kemudian kita memahami siapa beliau sebenarnya dan bagaimana nasyat beliau dalam menuntut ilmu, dalam beramal dan dalam berdakwah. Tarjamatu muallif kitab Thalathatul Usul Syekh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Nasabuhu, tang nasabnya, huwa Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rashid ibn Barid atau Buraid ibn Muhammad ibn Mushrif ibn Umar min Bani Tamim At-Tamimi. Makanya terkadang dalam beberapa cetakan itu nama beliau disebut Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi. Ya, bukan Muhammad bin Abdul Wahhab tapi Muhammad bin Sulaiman, dinisbahkan kepada kakeknya. Kemudian At-Tamimi. Ya, kadang itu disebut dalam kitab tauhid, dalam sebagian karangan-karangan beliau. Tak disebut secara jelas Muhammad bin Abdul Wahhab. Kenapa? Sebabkan karena banyak dari kalangan orang-orang terfitnah yang difitnah oleh ahlul bid'ah, mereka begitu mendengarkan nama Muhammad bin Abdul Wahhab yang ada Abdul Wahhabnya, maka mereka mengamalkan dan bermuamalah dengan nama itu sebagaimana mereka mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, firra minal majzum firaraka minal asad. Kamu lari dari orang berpenyakit lepra seperti kamu lari dari singa. Maka demikian pula muamalah mereka terhadap yang punya nama Abdul Wahhab, Muhammad bin Abdul Wahhab. Kamu lari dari nama itu seperti kamu lari dari singa. Karena ketika mereka mendengarkan karangan Muhammad bin Abdul Wahhab, Wahabi, ya, arahnya ke sana. Oh, ini Wahabi. Wahabi itu yang kami ketahui sesat. Dan Wahabi itu satu golongan, satu firqah sesat, ekstrim. Nah, sehingga mereka tidak lagi memperhatikan apa pemikiran-pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab, tapi mereka tinggal memvonis bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab dhalun mudil. Sampai di antara mereka dari kalangan sufi ada sampai menyatakan kafir Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Ada kisah, wallahu alam, tentang kebenaran kisah ini. Ya, dulu sering kita mendengarkan
ketika ada seorang di India yang orang ini sangat benci sekali terhadap Muhammad bin Abdul Wahhab. Sangat benci sekali. Nah, karena memang terdoktrin pada masa-masa yang lalu bahwa dia adalah seorang yang sesat. Maka ada seorang yang memberikan dia kitab tauhid, tapi tanpa merobek gitu, ya. Jadi tidak tertulis di situ siapa yang menyusun kitab itu. Bagaimana pendapatmu dengan kitab ini? Bagus enggak? Dia membaca dari pertama sampai terakhir, ya. Kok bagus sekali kitab ini, susunannya bagus, ya. Poin, kemudian bab, kemudian dalil dari Al-Quran, hadis, fawaid, masya Allah, tersusun dengan demikian rapihnya dan dalil-dalil yang kuat dari Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya dia memuji kitab itu. Lalu dikatakan pada dia, kamu tahu itu karangan siapa? Tidak, tapi saya lihat kitab ini bagus, menunjukkan orang ini berada di atas al-haq. Maka dijawab bahwa itu karangan Muhammad bin Abdul Wahhab. Setelah itu dia pun mempunyai sikap yang berubah terhadap beliau, ketika mengetahui bahwa ini salah satu karangan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Dan demikian pula ini banyak dihembuskan dari kalangan Sufiyah dan kisah-kisah palsu yang dinisbahkan pada Muhammad bin Abdul Wahhab untuk mencoreng nama dan merusak nama beliau rahimahullah ta'ala. Salah satu kitab yang sangat benci dengan apa yang mereka sebut dengan Wahabiyah, dan kitab yang dikarang oleh seorang mubtadi', Sirajuddin Abbas. Ya, ada buku Sirajuddin Abbas, itu menjelaskan tentang Ahlus Sunnah, i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sufi mubtadi', kemudian menisbahkan kepada Muhammad bin Wahhab apa-apa yang beliau berlepas diri dari kisah-kisah yang kotor, yang buruk tersebut. Ikhwan fiddin azakumullah. Maka dengan inilah terkadang dalam sebagian kitab itu mereka tidak menulis Muhammad bin Abdul Wahhab secara terang-terangan, tapi dinisbahkan pada kakeknya Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi. Kunyah beliau Abul Hasan. Ya, beliau kunyahnya Abul Hasan. Mauliduhu, tempat lahirnya beliau, wulida hadzal alim, dilahirkan alim ini fi baldatil Uyainah, di negara atau di negeri Uyainah pada tahun 1115 Hijriyah. Berarti berapa tahun yang lalu ya kawan? Berapa abad yang lalu? Sekitar 3 abad yang lalu. Naam, 300 sekian. Dan Uyainah ini salah satu bagian dari Najd. Fi baiti ilmin wa syarafin wa din, di rumah yang penuh dengan ilmu, kemuliaan dan agama. Fa abuhu alimun kabir, ayah beliau seorang alim besar, seorang qadhi dan mufti sekaligus waktu itu di Uyainah. Ini ayahnya Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Wa jadduhu Sulaiman, sedangkan kakeknya Sulaiman alimun Najd fi zamani, juga seorang alim Najd pada zamannya, juga seorang mufti, ya. Dan bahkan keluarganya, pamannya, ya, Ibrahim bin Sulaiman, ini juga seorang alim. Sepupu dia, anak pamannya, Abdurrahman bin Ibrahim bin Sulaiman, juga seorang alim. Saudara dia, Sulaiman, juga seorang yang alim. Di Masya Allah, keluarga adalah keluarga orang-orang yang berilmu, keluarga yang
orang yang masya Allah ala tauhid wal ibadati lillah azza wa jal. Naam. Dan keluarga seperti ini sangat jarang kita dapatkan pada kondisi-kondisi fitnah seperti sekarang ini, kemaksiatan merajalela. Nash'atuhu, tumbuh dan berkembangnya beliau. Hafizal Qur'ana qabla bulughi 10 sinin. Beliau telah menghafal Al-Quran sebelum mencapai usia 10 tahun. Masya Allah. 10 tahun kita dulu jadi apa ya kawan? Di sana ada yang jadi pencuri. Wah, di sana ada yang hafal Pancasila. Wow, macam-macam. Nah, wa darasa fil fiqhi, dan seumur ini ya kita paling baru mencapai Iqra. Ya, kalau dulu nggak ada Iqra, apa itu? Cara mengaji model macam-macam daerah itu. Nah, ada Quran. Mereka katakan Quran kecil. Di alif ba ta ta itu. Ya. Bukan dengan cara Iqra. Naam. Wa darasa fil fiqhi hatta nala haddan wafiran. Dan beliau mempelajari fikih sampai beliau mendapati bagian yang besar. Wa kana mawdi'al i'jab min walidihi liquwwati hifdhihi, dan adalah beliau merupakan seorang yang sangat dikagumi oleh ayahnya karena kekuatan hafalan yang beliau miliki. Wa kana katsiral mutala'ati fi kutubit tafsir wal hadits, dan adalah beliau banyak mutala'ah, sering-sering mutala'ah, membaca dalam kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab hadis. Wajadda fi talabil ilmi lailan wa nahara, dan beliau bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu siang dan malam. Ini keadaan seorang ulama. Setiap hari mereka mengisi waktu mereka dengan menuntut ilmu. Hari-hari mereka, waktu-waktu mereka, saat-saat mereka adalah saat-saat ilmu. Karena mereka merasakan manfaatnya. Dan ini seorang yang tumbuh untuk menjadi seorang alim. Dari kecilnya mereka terus tumbuh berkembang biak untuk menjadi seorang alim. Oleh karena itu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, an-nasu muhtajuna ila al-ilm akthar min hajatihi ila at-ta'ami wasyarab. Bahwa manusia ini sangat butuh sekali kepada ilmu, lebih daripada butuhnya mereka pada makanan dan minuman. Lianna at-ta'ama wasyarab yahtajuna ilaihima fi kulli yawmin marratayn aw thalathan, wa amma al-ilm fa innahum yahtajuna ilaihi bi'adadil anfas. Kalau makan dan minum itu dibutuhkan oleh manusia paling-paling dalam sehari 2 kali, 3 kali, mungkin lebih daripada itu. Mungkin ada yang bisa 4 kali, seterusnya. Akan tetapi ilmu dibutuhkan oleh seorang manusia bi'adadil anfas, berdasarkan detak-detak nafas ini. Subhanallah. Perkataan yang manis dari al-imam, seorang imam, al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dinukil oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Miftahu Daris Sa'adah. Fakana yahfadul mutun al-ilmiyata fi syatta al-funun. Adalah beliau menghafal matan-matan ilmiah dalam berbagai bidang. Jadi ini pekerjaan seorang yang ingin tumbuh menjadi seorang penuntut ilmu, seorang alim, ya ikhwan. Jangan kita
menghabiskan waktu kita dengan bercanda. Ya, jangan kita habiskan waktu selama kita menuntut ilmu banyak bergaul, banyak berbicara dengan yang lain, terlalu banyak bermain. La, ingat perkataan Yahya bin Abi Katsir, la yunalul ilmu bi rahatil jism. Ilmu itu tidak akan didapatkan dengan istirahatnya badan kita, jasmani kita. Terus aktif ya ikhwan. Aktif menghafal, aktif belajar, aktif murajaah. Sebab yang demikian inilah seorang akan sukses, seorang akan berhasil. Tapi kalau dia senang-senang, santai, tidak ada hafalan, maka dia juga tidak ingin menambah hafalannya, dan dia tidak ingin bersungguh-sungguh dalam belajar. Maka al-jaza' min jinsil amal. Hasilnya juga sesuai dengan apa yang dia amalkan. Kalau dia bermalas-malasan, maka yang akan dia dapatkan adalah sedikit dari ilmu. Tapi kalau dia bersungguh-sungguh menghabiskan waktunya semata-mata untuk tahsil ilmu nafi', maka ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat sekali. Oleh karena itu, Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah, beliau selalu memberikan nasihat kepada kita bahwa sepantasnya lah bagi kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yanbaghi an yughallibu janibal ilmi nafi' min janibid da'wah. Hendaklah mereka senantiasa lebih memayoritaskan, lebih mengutamakan ilmu, dan untuk menambah ilmu kita daripada berdakwah. Kita lebih utamakan ilmu itu daripada dakwah. Karena tidak akan mungkin kita mampu untuk berdakwah kecuali dengan ilmu yang matang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus para sahabat, tidak kemudian diutus itu siapa saja dari kalangan para sahabat, tapi orang-orang yang khusus dari kalangan para sahabat, dari kalangan para ulamanya mereka. Ali bin Abi Thalib, Abu Musa al-Asy'ari, Mu'adz bin Jabal, para ulama. Bukan orang-orang yang bodoh yang dikirim kemana-mana untuk menjadi da'i. Dan ini merupakan prinsip Islam yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan ini adalah jalanku, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berdakwah di jalan Allah ala basirah, di atas ilmu. Kata Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan ayat ini, yang dimaksud dengan firman Allah ala basiratin ay ala ilmi, yaitu di atas ilmu, bukan di atas kejahilan, bukan di atas kebodohan. Tidak setiap orang muslim bisa kemudian mereka itu langsung keluar berdakwah. Ada deretan-deretannya, ada urutan-urutannya. Maka salah satu ciri orang yang berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat mereka berdakwah dengan ilmu. Maka sebelum mereka matang, jangan mereka yatasaddar, jangan mereka menampakkan diri, akan tetapi mereka hendaknya tahsil wa tahsil, berusaha untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Apakah dalam bidang akidah, dalam bidang fikih, dalam manhaj, muamalah, akhlak, dalam seluruh aspek kehidupan kita sangat membutuhkan ilmu tersebut. Naam. Fakana yahfadul mutun al-ilmiyah fi shatta al-funun wa rahala fi talab al-ilmi fi dawahi Najd wa fi Makkah wa qara'a ala ulama'iha. Dan kemudian beliau melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu itu di sekitar kampung, di sekitar Najd dan di Mekah, dan beliau membaca di hadapan para ulama-ulamanya mereka. Subhanallah, rihlah. Ini namanya rihlah ya kawan, berjalan untuk mencari ulama.
untuk mencari para ulama dan menimba ilmu dari mereka. Dan ini merupakan amalan ulama salaf dari zaman dahulu. Semenjak zaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in sampai sekarang, alhamdulillah. ثم رحل إلى المدينة النبوية فقرأ على علمائها. Kemudian beliau rihlah, melakukan perjalanan ke Madinah. Lalu beliau membaca di hadapan para ulamanya pula. Wa minhum, di antara mereka Al-Allamatu Syekh Abdullah bin Ibrahim Asy-Syamri. Di antaranya adalah Al-Allamah Syekh Abdullah bin Ibrahim Asy-Syamri. Kama qara'a ala ibnihi al-Faradi asy-Syahir. Sebagaimana beliau juga membacakan ilmu kepada anaknya Al-Faradi. Ini gelar bagi orang yang ahli dalam bidang warisan faraid. Namakan Al-Faradi asy-Syahir. Beliau ahli faraid yang masyhur, Ibrahim Asy-Syamri. Mualliful Adbil Faid fi Syarh Alfiyatil Faraid. Beliau yang mengarang kitab Al-Adbul Faid fi Syarh Alfiyatil Faraid. Ini ada di cetak kitab ini. Wa arrafahu bil muhaddits syahir Muhammad Hayatus Sindi. Lalu kemudian keduanya pun ya memperkenalkan beliau kepada seorang muhaddits, ahli hadis yang masyhur, Muhammad Hayah As-Sindi. Faqara'a alaihi fi ilmi al-hadits wa rijalihi wa ajazahu bil ummahat. Maka beliau pun membaca di hadapan beliau ilmu hadis dan tentang rijalnya, para perawi-perawi, dan memberikan ijazah rekomendasi tentang kitab-kitab al-ummahat, maksudnya ummat as-sitt, kutub sittah. Dan juga diriwayatkan bahwa beliau juga berangkat ke Irak, sempat mengelilingi para ulama di daerah Basrah dan daerah Zabir. Wa kana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, qad wahabahu Allah fahman thaqiban wa dhaka'an mufritan wa akabba 'ala al-mutala'ati wal bahth. Sungguh Allah telah memberikan pada beliau pemahaman yang kuat dan kepandaian yang menakjubkan, dan beliau senantiasa bergelimang di atas mutala'ah wal bahth, ya, berkecimpung dalam membaca, murajaah, dan membahas. Ini kehidupan beliau. Wa ta'lif, dan menulis kitab. Wa kana yathbutu ma yamurru alaihi minal fawaidi asna al-qira'ati wal bahth. Dan adalah beliau, apabila beliau membaca kitab, maka kalau di sana ada faedah-faedah yang lewat, langsung tertempel di dalam pikiran beliau, tidak terlepaskan, teringat oleh beliau di saat membaca dan membahas. Wa kana la yas'amu minal kitabah, adalah beliau tidak putus asa, tidak merasa bosan untuk menulis dan menulis. Subhanallah. Perlu ya ikhwan kita jadikan sebagai qudwah. Makanya membaca biografi-biografi para ulama seperti ini akan menjadikan kita semangat dalam menuntut ilmu, dan kita mencontoh mereka. Siapa lagi yang akan kita contoh kalau bukan mereka, para sahabat, para tabi'in, para ulama salaf salih. Naam. Wa qad khatta kutuban katsiratan, dan beliau telah menggaris kitab sekian banyak. Yani kalau ada faedah-faedah beliau garis gitu. Beliau berikan tanda. Ya, menunjukkan bahwa kalau di sana ada garis beliau, berarti beliau telah melewati kitab ini dan membaca kitab tersebut. Beliau telah menggaris kitab-kitab yang banyak, min muallafat Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim rahimahumallah, dari karangan-karangan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Wala tazalu ba'dul makhtutat ats-tsaminati biqalamihi as-sayyali mawjudatan bil matahif. Dan masih saja terus ada
sebagian maktutot yang berharga dari beliau dengan tulisan tangan beliau yang demikian giatnya dan rajinnya, itu masih ada di museum tersimpan. Ya, tulisan-tulisan tangan beliau, Masya Allah. Walamma tuwuffiya waliduhu, maka ketika ayahnya meninggal pada tahun 1153 Hijriah, akhadha yu'linu jahran, maka beliau pun memulai untuk menampakkan bid'awatis salafiyah, da'watus salaf, da'watu ahli sunnati wal jamaah. Sini enggak disebutkan kapan beliau nikah ya kawan. Kapan? Umur berapa beliau nikah? Umur 12 tahun beliau sudah nikah. Nah, kalian ini sebenarnya sudah banyak yang jadi kakek-kakek, tapi ya sudah, tetap aja semangat dalam menuntut ilmu. Kalau melihat mereka 12 tahun sudah nikah, 12 tahun itu bukan nol putul, gak punya ilmu, hafal Quran, pelajari fikih, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Kita jenggot sudah lebat, Masya Allah. Ya, rambut gondrong, tapi juga gak punya hafalan. Mahfudhat ada, ya tata'ata fil hifz. Repot sekali untuk menghafal. Ya, memang kita ini sederajat kakek-kakek sekarang. Nah, karena kalau menghafal itu di waktu kecil, subhanallah, seperti mengukir di atas batu. Kalau diukir itu, nah, lama tidak akan hilang ukiran itu. Tapi kalau sudah dewasa, ya, setingkat kakek-kakek, kita berusaha menghafal seperti kita berusaha untuk mengukir di atas air. Wah, di garis hilang lagi, garis hilang. Walakin isbiru insyaallah, ya. Bukan berarti kita tinggalkan sama sekali. Di sana para ulama banyak yang sudah mencapai usia tua, mereka menuntut ilmu, toh mereka juga diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersabar. Barakallahu fiik. Jangan habiskan waktu untuk keluyuran ke sana kemari. Jangan kamu seperti orang-orang yang kerjanya pindah dari masjid ke masjid lain. Jangan. Ya. Tidak punya ilmu. Ngajak orang sholat, ya dia sendiri sholatnya nggak beres, nggak benar, seperti itu. Tidak demikian dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengajak seorang untuk menjadi seorang Muslim yang hakiki, yang sempurna, dan mengajari mereka ilmu. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ketika mereka diajak dengan amalan-amalan yang lain, diajarkan bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka ketika ayahnya meninggal pun, maka beliau memulai untuk mengumumkan dakwah salafiyah ila tauhidillah, yaitu mengajak kepada tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting. Karena dengan tauhidullah inilah diutusnya para nabi dan rasul, pembeda antara musyrik dan muslim. Maka dengan tauhid ini pula lah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan jihad untuk memerangi orang-orang kafir. Maka ini merupakan perkara yang prinsipil, perkara yang paling utama. Rasulullah berdakwah sekian tahun lamanya semata-mata mendakwakan pada tauhid. Wa inkadil munkar, dan mengingkari kemungkaran, wa yuhajimul mubtadi'ah, dan memerangi para ahlul bid'ah, ahlul authan wal asnam, yang mereka suka menyembah berhala dan patung. Wa qad shadda azrahu al-wulatu, dan sungguh telah dikuatkan dan diberikan pertolongan kepada beliau waktu itu dari kalangan pemerintahan. Alhamdulillah, ketika beliau mengajak pemerintah dan mereka menerima dakwah tauhid tersebut, min ali Su'ud, dari keluarga Su'ud, wa qawiyat syaukatuh, dan kuatlah ya kekuatan beliau, semakin kuat duri pada beliau, yakni semakin kuat dakwahnya, wa za'a khabaruh,
dan semakin tersebar pula khabar beliau. Maka ini keadaan beliau dalam berdakwah. Ikhwani fillah azakumullah, kita melihat beliau senantiasa berada di atas dakwah as-salafiyah. Dan beliau banyak membaca dari kitab-kitab Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Nah, ya, maka ini menunjukkan bahwa beliau ala tariq al-mustaqim wa ala ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh. Karangan-karangan beliau, walahu rahimahullahu taala muallafatun nafi'atun nadhkuru minha, kami sebutkan beberapa karangan beliau. Yang pertama Kitabut Tauhid, yang kedua Kitabul Kashfis Syubuhat, yang ketiga Kitabul Kabair, yang keempat Kitabul Thalathatil Usul, yang kelima Kitabul Mukhtasaril Insaf wa Syarhil Kabir, yang keenam Mukhtasarul Zadil Ma'ad, yang ketujuh walahu Fatawa wa Rasail jumi'at bismi majmu'ati muallafatil Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Beliau mempunyai fatwa dan risalah yang dikumpulkan dengan nama kumpulan karangan-karangan Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab tahta isyraf Jami'atil Imam Muhammad ibn Saud. Beliau meninggal pada tahun 1206 Hijriyah. Farahimahullahu rahmatan wasi'ah wa jazahu anil islami wal muslimina khairal jazaa innahu sami'un mujibun walhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بقلم الفقير إلى الله تعالى فهد بن ناصر بن إبراهيم السليماني. Jadi ikhwan fillah azakumullah, biografi secara ringkas dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan insyaallah di pertemuan yang berikutnya kita masuk ke tarjamah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tafadhalu hafizakumullah.